Ayo belajar teori retorika. Halo guys, apa kabar? Aku Anastasia Aine Ngapsari dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dengan NIM 21N10082. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori retorika. Kata retorika, mungkin salah satu kata ini sangatlah familiar bagi masyarakat umum. Namun ada beberapa orang yang mungkin belum tahu tentang retorika. Nah, retorika ini sering disebut sebagai seni berbicara. Jadi pengertian dari teori retorika adalah teori yang menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi. Pembicara di sini berusaha untuk mempengaruhi khalayak untuk mengubah sikap mereka. Karena teori retorika ini kata kuncinya adalah persuasi. Dan menurut Aristoteles dalam teori ini, pendengar dianggap paling penting bagi efektivitas pembicara. Ada dua asumsi mengenai teori retorika. Asumsi yang pertama adalah pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Di sini pembicara harus berpusat kepada pendengar, karena pendengarlah yang akan menjadi akhir dan tujuan dari pesan yang akan diterima. Asumsi yang kedua adalah pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi atau pidato mereka. Nah, bukti ini sangat perlu karena ketika pembicara ingin mempengaruhi orang lain, ingin mempengaruhi pendengar, maka pembicara haruslah berusaha untuk menarik pendengar agar percaya kepada mereka melalui bukti yang ia sampaikan dan ada dalam pesan tersebut. Nah, bukti ini terbagi menjadi tiga, yaitu logos, ethos, dan pathos. Logos artinya logis, karena dalam memberikan beberapa bukti harus dibuktikan dengan argumen yang masuk akal dan nyata. Yang kedua adalah ethos. Ethos sendiri adalah sumber kepercayaan pendengar. Jadi di sini pembicara saat menyampaikan pesannya harus menjadi sumber kepercayaan bagi pendengar, atau kata lain, pembicara menjadi kredibilitas dari pendengar. Yang ketiga ada pathos. Pathos ini merupakan pelengkap argumen-argumen yang disampaikan dengan emosi, sehingga saat pembicara ingin menyampaikan pesan kepada pendengar menjadi ikut bersimpati atau berempati. Setelah kita belajar asumsi tentang teori retorika, ternyata ada 5 hukum atau kanon retorika, yaitu yang pertama adalah penemuan. Penemuan di sini artinya penciptaan dan pencarian ide atau topik yang akan pembicara sampaikan. Jadi jika tanpa adanya ide, mana mungkin pembicara akan bisa mengembangkan pesan yang akan ia sampaikan kepada para pendengar. Yang kedua ada pengaturan. Pengaturan di sini adalah pengorganisasian pembicara tentang pidatonya. Jadi pembicara harus membagi pidatonya menjadi bagian pembukaan, isi atau inti, dan penutup. Yang ketiga ada gaya. Gaya adalah penggunaan bahasa saat pembicara menyampaikan pesan. Yang keempat ada penyampaian. Penyampaian di sini maksudnya adalah presentasi nonverbal dari ide pembicara, dapat berupa gestur tubuh, lalu kontak mata, vokal, intonasi, dan lain sebagainya. Dan hukum yang terakhir adalah ingatan. Pembicara harus mengingat pesan yang akan ia sampaikan. Jadi pembicara dapat mengetahui pesan apa yang akan ia sampaikan dan kapan harus ia mengatakannya. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis retorika. Jenis retorika dibagi menjadi 3, yaitu forensik, epideitik, dan deliberatif. Forensik artinya keadaan di mana pendengar merasa bersalah atau tidak bersalah. Epideitik adalah retorika yang berhubungan dengan pujian dan tuduhan. Dan yang terakhir adalah deliberatif, yaitu retorika dengan pembicara menentukan tindakan yang harus diambil atau tindakan yang tidak harus diambil dari seorang pendengar. Contoh dari teori retorika sendiri misalnya, ketika kita mengikuti upacara bendera, pasti ada bagian yang dinamakan amanat pembina upacara yang biasanya dilakukan oleh guru kita sendiri. Nah, pada saat itu guru bertindak sebagai pembicara di mana berusaha untuk mempengaruhi siswanya. Misalnya contoh, guru tersebut memberikan amanat untuk siswa-siswanya
rajin membersihkan lingkungan sekolah, karena jika lingkungan sekolah kita bersih, maka kita juga akan nyaman belajarnya. Nah, guru tersebut memberikan amanat agar kita mungkin rajin piket, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan setiap sudut-sudut lingkungan sekolah pada akhir pekan atau mungkin sebulan sekali. Dengan adanya persuasi tersebut, siswa-siswa akan melakukan apa yang guru tersebut amanatkan kepada mereka. Oke guys, sekian teori retorika yang dapat aku sampaikan. Semoga kalian dapat paham tentang teori ini. Thank you and see you.